Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Suhad Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum mencium tangan seorang pak kiai, ulama, habaib, dan orang tua. Saya ambil keterangan dalam kitab I'anatul Thalibin cetakan Haramain juz 3 halaman 263. Dalam matanya Fathul Mu'in dikatakan wa yustahabbu tasafuhur rajulaini awil mar'ataini idza talaqiya. Disunahkan bagi dua orang laki-laki yang bertemu atau dua perempuan yang bertemu, disunahkannya untuk bersalaman atau berjabat tangan. Jadi ketika ada laki-laki bertemu laki-laki ataupun perempuan bertemu dengan perempuan, disunahkan untuk bersalaman. Kenapa? Dalilnya apa? Ada hadisnya, aili khobarin ma min muslimaini yaltaqiyani yatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Jadi tidak ada dua orang muslim yang bertemu yang keduanya bersalaman kecuali keduanya akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Kalau ada laki-laki bertemu laki-laki atau perempuan bertemu dengan perempuan lalu bersalaman dan dia akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Itu hadisnya ya. Makanya disunahkan ketika laki-laki bertemu laki-laki mereka bersalaman. Selanjutnya watukrahu mu'anaqatu. Al-mu'anaqatu dimakruhkan berpelukan. Watukrahu dan dimakruhkan opo al-mu'anaqatu berpelukan. Watakbilu dan mencium firroksi pada kepala illa liqadimin min syafarin aw taba'ada liqa'un urfan fasunnatun lil ittiba. Dimakruhkan berpelukan dan mencium kepala ketika bertemu, dimakruhkannya kecuali dia baru datang dari perjalanan jauh. Misalkan saya menjenguk guru saya di Jakarta atau di Lampung, kan perjalanan jauh, itu sunnah untuk berpelukan atau rangkulan ya. Mencium kepala itu juga sunnah ya, sunnatun lil ittiba, karena mengikuti jejaknya sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Atau jauh masanya kita sudah lama tidak bertemu dengan saudara atau dengan guru, itu kita tetap disunahkan untuk berpelukan atau mencium keningnya. Tapi kalau tidak seperti itu maka dimakruhkan. Lalu selanjutnya wa yusannu taqbilu yadil hayy, disunahkan mencium tangannya orang yang masih hidup, li solahin karena kesolehannya, karena dia orang baik, au nahwihi atau semisalnya. Jadi kita sunnah ya, disunahkan mencium tangan dari orang yang masih hidup dan orang itu orang soleh atau semisalnya soleh. Contohnya seperti apa? Minal umuri diniyati, dari urusan-urusan agama. Seperti apa? Ka'ilmin, seperti orang yang berilmu, wa zuhdin, dan orang yang zuhd. Kita sunnah mencium tangan orang yang masih hidup, yang orang itu soleh atau orang itu berilmu atau orang itu orang yang zuhud. Kita sunnah ya, disunahkan mencium tangan. Wa yukrahu dzalika lighinan, dan dimakruhkan mencium tangan orang yang masih hidup karena kekayaannya, au nahwi atau semisalnya, minal umuri ad-dunyawiyati kasyaukatin wa wijahatin. Nah, kecuali ya dia mencium tangan orang yang masih hidup karena kekayaan atau karena kekuasaan dan kehormatan, itu dimakruhkan ya. Ketika mencium tangan orang yang masih hidup itu karena orang itu orang soleh, orang itu orang alim, orang itu orang yang suhud, maka itu sunnah. Kebalikannya, ketika mencium orang karena kekayaannya, karena kekuasaannya, karena kehormatannya, maka itu dimakruhkan. Nah, jadi kesimpulannya, hukum mencium tangan pak kiai, ulama, habaib itu sunnah ya, karena memang disunahkan bagi kita untuk mencium tangan orang yang masih hidup, yang orang itu orang soleh, orang berilmu, ataupun orang yang suhud. Mungkin itu, mudah-mudahan bisa menjawab dari permasalahan yang tadi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.